سلاما يا عمر الفاروق، 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 سلاما يا عمر الفاروق. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar bin Khattab begitu populer dalam sejarah keislaman. Sebelum berada dalam barisan Islam bersama Nabi Muhammad SAW, ia justru orang yang paling menentang dengan keras terhadap ajaran Islam. Namun berkat doa Nabi Muhammad SAW, ia menjadi pengikut setia, rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mendakwakan Islam bersama Nabi SAW. Umar memang terkenal dengan karakter yang keras dan garang. Bukan hanya manusia yang takut dengannya, bahkan setan pun juga melihat Umar di jalan yang akan ia lewati, pasti akan mencari jalan lain, saking takutnya pada Umar. Berikut kisah terkait Umar dan malaikat Munkar dan Nakir yang dinukil dari Al-Imam fi Adillah Al-Akam karya Izzuddin bil Abdissalam. Kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar, putranya. Malaikat Munkar dan Nakir kurang tampan. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua malaikat ini, Munkar dan Nakir, bertugas untuk mempertanyakan beberapa perkara di alam kubur. Sepertinya akan terjadi momen yang paling mendebarkan. Siapa kira-kira yang akan menang dalam persoalan kali ini? Umar yang terkenal garang sampai setan pun takut padanya, atau malaikat di alam kubur yang juga terkenal menyeramkan dan keras? Beginilah ceritanya. Suatu Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sepertinya rasa penasaran mulai memasuki pikiran Ali. Ia ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Ketika kedua malaikat itu datang menghampiri Umar, ternyata Umar kaget dan merasa takut. Sebab tampang dari kedua malaikat itu, padahal aku ini sahabat Nabi, kata Umar. Selevel sahabat pun dan yang terkenal garang masih takut dan kaget dengan rupa mereka. Bagaimana pula dengan yang bukan sahabat Nabi? Pasti sudah amat ketakutan, bukan? Sehingga Umar memberi masukan pada kedua malaikat itu agar memperbaiki tampangnya jika mendatangi orang-orang mukmin selain dirinya. Yang agak tampan sedikitlah, kasihan mereka, begitu kata Umar. Dengan karomah yang dimilikinya, Ali dapat mendengar secara langsung dialog tersebut. Ia takjub, begitu besar manfaat Umar untuk umat Islam, baik ketika ia hidup maupun sudah wafat. Setelah ditanya, Umar ditanya balik kepada malaikat Munkar dan Nakir. Peristiwa yang hampir serupa juga dialami langsung oleh putranya, Abdullah bin Umar. Abdullah ingat
bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang bagaimana keadaan mayat untuk pertama kalinya di dalam kubur, bahwa akan ada yang mendatanginya dua makhluk yang begitu menyeramkan dan menakutkan, yakni Mungkar dan Nakir. Keduanya membawa gada. Jika gada dihantamkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Lantas bagaimana jika dipukulkan pada manusia? Tak terbayangkan. Keheningan menyelimuti suasana ketika itu. Para sahabat yang mendengarnya tertegun, terdiam, dan takut. Tiba-tiba, "Ya Rasulullah," suara Umar mengalihkan perhatian. "Apakah akal kami di waktu itu tetap normal seperti sekarang?" kata Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Umar langsung menimpali, "Jika begitu, saya akan melawannya." Lagi-lagi pernyataan Umar itu membuat sahabat yang lainnya tak habis pikir. Umar akan melawan malaikat Mungkar dan Nakir lagi. Ketika Umar sudah wafat, Abdullah bisa berkomunikasi dengan ayahnya lewat mimpi. Abdullah melihat ayahnya ada di suatu negeri di sana. Lalu ia mengingatkan akan perkataan ayahnya bahwa ia akan melawan malaikat. Dari seberang sana, Umar menceritakan, ketika jasadnya sudah diletakkan di liang lahat, kedua malaikat itu benar-benar datang dengan rupa yang menyeramkan. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Katanya, "Allah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku." Kata Umar. Langsung Umar berbalik tanya, "Kamu sendiri siapa Tuhanmu?" Lalu di antara keduanya berbisik, "Ini adalah Umar." Dan mereka langsung pergi. Sungguh, ini keberanian yang luar biasa. Patutlah kita harus berterima kasih pada Umar. Berkatnya, kita akan menemui kedua malaikat itu minimal tidak dengan wajah yang begitu menyeramkan. Umar benar-benar membawa manfaat bagi umat manusia, bahkan sampai ia wafat pun, dan itu bisa dirasakan oleh seluruh umat. Semoga kami juga selamat ketika di alam kubur, wahai Umar. Salaman ya Umar Al-Faruq, semoga Allah meridhoi.